Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mudah-mudahan nggak bosen lihat muka saya ya. Saya masih di Kerinci dan masih di Semerup ya. Oke, waktunya ini ngobrol sama Pak Dalang Sukri. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke ya. Ya teman-teman, ini satu hal yang saya pikir istimewa karena dari dulu saya mencari beliau, tapi nggak pernah ketemu. Ketemunya di sini. Kemarin dihubungkan sama Mas siapa sih kemarin? Mas Fatur. Mas Fatur. Oke, karena Mas Fatur ini adalah kawan dari putranya Anak Pak Dalang. Sukri. Oke ya, sebelumnya ini sedikit saya kenalkan buat teman-teman yang belum kenal gitu ya. Beliau adalah salah seorang dalang dari Rimbo Bujang. Bersamaan dengan itu juga beliau pernah juga ikut siaran Pak J. Ini siaran tadi. Ya, siaran di radio Idul FM. Tentu saja yang dibawakan waktu itu Campur Sari. Campur Sari. Ya. Oke, jadi kita coba ngobrol-ngobrol sama beliau gimana ceritanya nih bisa sampai di Tanah Kerinci ini. Oke. Ya. Dari ini Pak, dari pertama. Iya. Jadi di Rimbo Bujang itu dulu tran atau ikut orang tua tran atau gimana Bukan, Pak? Mas. Di yang tren di situ kan kakak saya. Kakak saya dulu waktu itu merantau. Sekarang dia merantau waktu itu di Teluk Kuali. Dia merantau di daerah Teluk Kuali. Sudah itu ada tran lokal. Dia ikut tran lokal di Rimbo Bujang itu. Oh, Masuk iya. situ terus saya dari tahun 86 saya menyusul. Nyusul kakak saya. Oh iya. Saya Kalau Jawanya putih Pak? Semarang. Oh, Semarang ya. Jawa Tengah. Oke, nah ini teman-teman yang sempat saya singgung beberapa waktu lalu bahwa sebenarnya transmigrasi itu tidak 100% didatangkan dari Jawa, tapi ada juga tran lokalnya. Tran lokal ya, banyak tran Sekian lokal. persen begitu. Cuma memang ada juga tran lokal itu ya pendatang juga merantau ke situ terus ikut tran lokal. Iya, tran lokal. Gitu. Oke. Jadi dari Semarang akhirnya Pak Sukri ngikuti Mengikuti jejak kakak saya, kakaknya ya. menyusul kakak di sana. Jadi di situ lama-lama ketemu dengan kawan-kawan seniman. Sebenarnya saya dari Jawa itu bisa dalang, tapi di situ rencana saya menghindari, Oh, malah mau menghindari. mendalang. Jadi tidak mendalang, tapi di situ ketemu dengan kawan-kawan seniman yang ada di Rimbo Bujang semuanya. Oke. Akhirnya di situ ya kayak mana dari teman tetangga sebelah itu minta tolong kayak mana dalang-dalang. Akhirnya saya itu sempat tenar waktu itu, Mas. Iya, Tahun iya, 87 sampai 90-an. Oke, udah keliling Kelilingnya Sumatera, Sumatera ya, Pak, ya. udah cukup lumayan dikenal. Nama saya Dalang Rimbo Bujang udah cukup dikenal di situ. Terus sudah itu em, apa itu hijrah dari Rimbo Bujang ke sini itu gara-gara ini. Waktu itu kan saya sambil apa tuh buka perabot ya. Oh, buka perabot. Ada buka perabot juga di situ. Terus yang orang rumah itu ada jualan di toko kecil gitu, toko kelontong kecil. Di Rimbo Pak. Di Rimbo Bujang, di sebelah Rimbo Bujang. Di situ kena resesi waktu itu, karet murah, sawit tidak laku. Jadi semua tutup. Semua teman-teman perabot termasuk saya itu tutup, Mas. Terpengaruh ya. Terpengaruh dampaknya itu. Jadi dari itu saya kehilangan pekerjaan. Nah, terus ada telepon dari adiknya orang rumah di Kerinci bahwa ibu, mertua dan bapak itu sakit. Terus itu karena orang rumah itu satu-satunya anak perempuan. Jadi adat Kerinci itu anak perempuan itu harus ngerumat atau merawat orang tuanya. tua. Nah, terus saya bahasanya diajak dengan orang rumah gimana Pak kita pindah ke Kerinci. Nah, terus karena saya di situ merasa kehilangan pekerjaan, saya tinggalkan seni itu yang di sana, sudah stop itu saya ikut orang rumah di Kerinci. Oke, karena adatnya memang harus. Adatnya harus begitu, Gitu ya, satu-satunya kita harus ngikuti ya. mengikuti. Karena ibu ini asli suku Kerinci Pak. Suku Ji? Kerinci, mang keturunan Kerinci lah. Oke, jadi Kerinci di sini banyak Pak ya. Pernikahan antar suku ya, antara Jawa, Kerinci banyak. Banyak sekali. Saya kira di sini tidak ada orang Jawa dari apa itu di sini akhirnya banyak juga ketemu mas teman-teman orang Jawa di sini yang di dalam-dalam itu ketemu orang Jawa. Terus awalnya di sini saya tidak kerasan karena belum menemukan pekerjaan. Saya masih mondar-mandir ke sana pun ya, begitu aku udah kenal dengan kawan-kawan baik di sini. Terus saya dipercaya dengan pengurus masjid yang itu saya diangkat menjadi garin masjid. Saya saya bersedia mau. Nah, dari situlah Mas saya mulai menemukan titik ketenangan yang ada di sini. Jadi saya mulai tahun kalau tidak salah berapa sudah pokoknya tahunnya berapa dia datang di sini itu sudah kalau dihitung
7 tahun berjalan sampai sekarang itu. Oke. 7 tahun. Ikut menghidupkan masjid itu Iya, Pak Ji? itu menghidupkan masjid. Awalnya masjid itu cuma 3 waktu, maghrib, isya, dan subuh. Dan karena saya ada di situ, saya hidupkan siang, asar, dan zuhurnya. Berarti udah hidup 5 waktu sekarang Ya Pak ya? sudah hidup 5 waktu karena saya sudah ditunjuk sebagai garin, saya jaga waktu itu sampai sekarang. Dan itulah saya menjadi tentram dan semua saya tinggalkan. Alhamdulillah kalau saya masih ada teman-teman yang menelpon saya untuk mendalang ya sebagai untuk lepas santu, itu tidak ada masalah. Masih kadang-kadang masih ditelepon kawan-kawannya dari Mapuja, dari Pamenang, dari Bangko dan lain sebagainya, itu masih ada. Tapi semua itu tidak fokus seperti dulu lagi, tidak eksis istilahnya adalah tidak. Terus saya bekerja hanya membantu orang rumah buka warung seperti ini yang jadi- Mas Heru, ya Mas Heru ketahui sekarang seperti ini. Dan saya sudah merasa tenang, saya sudah menemukan memang hidup semakin tua itu memang harus ke situ Mas. Saya tidak bisa mengelak lagi. Dan justru itu kayaknya ini dia yang sebenarnya mungkin dicari banyak orang ya, mendapatkan ketenangan ketika di usia ya dalam tanda kutip pensiun Pak ya. Iya. Karena usia Bapak sudah berapa Pak? Lahir 58 berarti kalau hitung sekarang kurang lebih 63 tahun. 63 tahun ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan seperti inilah Mas. Iya, Seperti iya, Mas Heru lihat. Betul. Dan sudah menemukan satu titik yang dimana di situ bisa menikmati Alhamdulillah Mas saya ini masa-masa ini Pak Ji. Iya Mas, waktu itu memang saya tidak tahu tentang ilmu agama dan sebagainya. Dari situ saya mengaji lagi di sini dengan orang-orang sesepuh yang ada di sini. Saya ikutin, alhamdulillah. Tadi memori saya yang dulunya kosong, hitam, sekarang sudah agak ada putih-putihnya. Ini. sudah tenang di sini, alhamdulillah. Saya bersyukur saya bisa ikuti istri saya, tapi saya di situ mendapatkan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Tetapi karena ya memang dari awal nih darah seninya itu biasanya kan sulit untuk dihilangi ya. Jadi Mas, ya. Selain masih bisa lah kalau ada orang yang minta tolong, seni di sini masih bisa. Ini kayaknya juga ada disiapin speaker untuk Itu karaokean untuk namanya. Mas. Saya lihat tadi lagi karaoke lagu-lagu Jawa. Iya. Itu untuk istilah kalau kangen dengan lagu-lagu Jawa, sini jauh musik-musik Jawa, jauh gamelan dan sebagainya. Saya buka YouTube yang ada karaoke Jawanya di situ. Oke. Tapi nanti ini tidak mempengaruhi ini Pak, karena ini kan wisata nih ya. Iya. Ya walaupun yang di sini tidak dikelola pemerintah ya, yang di sebelah sana yang dikelola pemerintah. Jadi ini di lokasi air panas teman-teman. Kan yang wisata di sini bukan orang Jawa saja, campuran. Itu karena ini di Kerinci bukan di Jawa. Apa itu nggak pengaruh nanti Pak? Iya pengaruh. Tidak ada pengaruh sama. Nggak masalah. Nggak ada yang mempermasalahkan. Itu kok nyanyi lagu Jawa? Iya, tidak ada. Kadang-kadang ada orang Kerinci, orang sini. Itu kadang-kadang kalau nongkrong di sini, Pak De, nyanyi pamer bojo Pak De. Gitu, malah mereka minta pula ya? Ya, saya nyanyikan karena saya bisa gitu. Nyanyi lagu Mas Dedi Kempot itu. Jadi teman-teman, selain beliau itu ditunjuk sebagai garin ngurusi masjid, kebetulan lokasi masjidnya dekat ya. Jadi beliau itu bersama istri itu buka warung lesehan seperti ini. Nanti kita coba ambil gambarnya di dalam ya. Jadi lesehan konsepnya ini di dekat air panas ya, di dekat sumber-sumber air panas. Ya di sini banyak yang disediakan ya, mulai dari nasi goreng, aneka mie, minuman dan lain sebagainya untuk bersantai-santai di sini. Nah, yang biasanya ke sini orang mana saja nih Pak? Wus, ini kalau orang yang dari luar tuh Mas, mulai dari Bangko, mulai dari Jambi, lalu dari sana dari Padang, dari Pekanbaru, semuanya mampir sini, udah tahu. Jadi orang-orang yang sudah sering tuh tahu di sini. Dari Bengkulu juga pernah. Kalau lokal sini, anak-anak muda sini sering di sini. Oke, nongkrong di sini ya. Nongkrong di sini, nyanyi-nyanyi Pak. Waktu pandemi masih ganas-ganasnya, itu banyak orang yang bersepeda. Ini ibu-ibu muda-mudi itu pada bersepeda sepeda pagi itu kan, olahraga sepeda pagi itu singgahnya di sini, sarapan, minum teh, nyanyi. Saya silakan monggo, saya persilakan. Tempatnya memang ya nyaman sekali untuk bersantai. Dan tadi malam saya nginap di sini teman-teman. Nah ini, buat teman-teman dari Rimbo Bujang khususnya, kalau ke Sumurup, kayaknya wajib mampir ke sini nih. Iya, ke tempat Pak Dalang yang dulunya di Rimbo Bujang gitu ya. Tapi tadi kan sempat disinggung ya, kalau dulu usahanya justru perabot gitu ya. Nah, kemarin katanya di sini sempat melayani juga untuk perabot dulu. Waktu itu begini Mas. Jadi ceritanya saya buka perabot lagi di sini itu karena saya garin masjid
di masjid itu belum ada mimbar. Saya coba untuk membuat mimbar. Tapi bagaimana saya mencoba, karena saya modalnya juga kurang. Ada donatur, ada orang yang membiayai, namanya Pak Tony. Pak Tony itu ketua umum pengurus masjid ini, ketua umumnya dia. Udah begini, Mas, saya yang membiayai untuk mimbar ini secukupnya. Saya mulai bikin itu. Saya bikin itu. Jadi alhamdulillah, jadi banyak orang yang suka waktu itu. Oke, ukir-ukiran Pak ya. Ukir-ukiran. Jadi ukir-ukiran. Jadi ada juga akhirnya pesanan. Akhirnya ada pesanan juga. Terus saya antar yang di daerah Nemete itu, masih ikut Kecamatan Sula di sana. Itu pesan satu lagi, tapi yang kecil tidak pakai kubah di atas. Udah itu adalah orang pesan kayak meja makan ukiran, meja makan yang bolosan dan lain sebagainya. Ada juga. Alhamdulillah bisa untuk sambilan menunggu waktu sholat. Nah, ini setelah ya berarti ini kalau ada yang mau pesan lagi bisa Pak ya? Bisa. Oke, nomornya berapa nih yang bisa dihubungi nih Pak? Siapa tahu nih sekitaran Kerinci sini ya, bisa. Ada juga yang mau pesan ukir-ukiran untuk mimbar masjid nih. Ya bisa. Memang mimbar masjid itu susah didapat. Jadi kalau mendatangkan dari Jepara itu nilainya sudah 20-an juta, Mas. Tapi kalau di sini masih kurang dari 20 sih bisa. Itu nomornya berapa? Ada yang mungkin bisa? Ada yang nomornya disimpan Mas Heru itu bisa nanti dia. Boleh. Itu ada nomornya di situ ya. Ya teman-teman. Satu lagi Pak, ini sebagai penutup, secara umum gitu Pak, hubungan antara pendatang sama warga lokal sini aman-aman? Nggak ada konflik? Di sini baik orangnya. Di sini baik. Ya, soalnya saya lihat seperti itu memang. Baik. Karena kebetulan juga banyak teman-teman saya dari Kerinci waktu di Bungo, mereka baik-baik semua. Baik semua, orang Kerinci baik. Dan apalagi katanya kalau di Kayu Aro itu sampai 80% lebih orang Jawa. Ya, yang zaman Belanda dulu dibawa ke sini ya. Ya betul, banyak sekali. Ya, itu teman-teman obrolan singkat kita sama Pak Dalang Sukri yang dulunya tinggal di unit 11 Rimbu Bujang ya. Rimbu Ulu maksudnya. Sekarang di sini di Komplek Air Panas Sumurup. Jadi silahkan siapa saja yang berkunjung ke sini mampir ke warung beliau. Ini warungnya namanya Warung Lesehan Mak Bayu. Iya. Warung Lesehan Mak Bayu. Nah, monggo silakan mampir. Oke. Nggih, matur nuwun, mudah-mudahan selalu sehat, Pak. Iya, Mas. Dan mudah-mudahan saya bisa mampir ke sini lagi. Kayaknya saya belum puas ini, Pak. Paling baru berapa titik nih mungkin diulang lagi mungkin. Harus kayaknya 20-an titik tempat wisata nih kayaknya wajib didatangi. Kalau Jambi itu kalau belum ke Kerinci itu belum ke Jambi. Belum ke Jambi ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.